Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu telah menyempatkan waktunya untuk kita belajar bersama mengenai budaya positif. Sebelumnya saya mau cerita sedikit kenapa saya harus menyampaikan materi ini, karena pemahaman kita selama ini pada waktu di kuliah itu ternyata ada perubahan. Yang selama ini mungkin di kelas itu kita memotivasi siswa dengan penghargaan, ujian, stimulus untuk berikan hadiah. Ternyata itu di zaman sekarang malah membuat efek yang tidak baik. Dan saya baru tahu ketika saya masuk di pendidikan guru penggerak. Nah, harapan sekolah ketika jenengan sudah punya dapur, monggo ikut guru penggerak. Karena apa? Yang pertama, memudahkan untuk jalur sertifikasi. Yang sudah linier ini memudahkan jalur sertifikasi. Yang kedua, setiap loka kita punya samu, diberi merchandise, diberi ilmu. Jadi tidak ada ruginya. Lek tugasnya banyak, ya memang namanya bekerja ya ada tugas. Ada yang diberikan, ada yang didapat. Next. Nah, ini kesepakatan kelas kita. Jadi kalau kita pendidikan itu pasti ada kesepakatan kelas. Yang di situ tidak boleh merekam, tidak boleh memvideo, cukup saya saja yang memvideo. Kemudian pengaturan itu mungkin kelasnya dikondisikan sedemikian mungkin biar enak, biar nyaman jenengan. Kemudian kalau ada sesuatu yang penting monggo dicatat, angkat tangan jika mengemukakan pendapat atau bertanya, datang tepat waktu dan pulang tepat waktu. Kemudian di situ ada gambar pikiran sama ada gambar lo. Itu maksudnya ketika di kelas jenengan harus bahagia. Kalau tidak bahagia, kayaknya tidak nyaman. Semoga semuanya di sini bahagia ya. Apalagi besok Sabtu, waktunya jalan-jalan. Oke. Kemudian yang terakhir adalah itu gambar note atau komentar. Jadi nanti silakan memberikan refleksi komentar kepada saya. Mungkin saya kurangnya apa, kemudian mungkin program yang saya harus lakukan itu apa. Oke, next. Nah, sebelum kita pembelajaran atau materi di sini harus setiap individu itu harus hadir seutuhnya. Artinya apa? Karena kita di kelas pun anak-anak kadang pikirannya di mall tapi badannya di kelas. Badannya di kelas, pikirannya ke kilas, gitu ya. Jadi harus tenangkan pikiran biar pikirannya damai, bisa mau diajak belajar. Saya tidak melarang untuk ke kilas, tapi sekali tak apa-apa. Itu ya Pak Eko ya. Nah, sebelum ke budaya positif ada pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Silakan angkat tangan. Kalau setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Oke, siap. Yang tidak setuju? Katakan. Ada. Yang 50-50. Berarti Mbak. Nah, oke, terima kasih. Oke, yang kedua yaitu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya pribadi pernah jadi korban dan pernah jadi pelaku di nomor 2. Adakah Bapak Ibu yang seperti saya pelaku pemberi?
bebek sekali nih ya. Ya, jadi korban dulu pada waktu sekolah pernah dihukum bersihkan toilet, kemudian ada yang jauh pernah. Pak Eko? Pernah Pak Eko? Oh sering. Jadi yang nomor 2 setuju atau tidak setuju? Setuju? Oke. Kita ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Ada yang tidak setuju? Oke. Kira-kira kenapa Pak tidak setuju Pak? Karena apa ya? Dia itu berlomba-lomba hanya untuk tujuan sisa. Kalau apa namanya diberikan hadiah, kalau dia berprestasi atau bisa menjawab terus diberi hadiah, itu nantinya dia hanya mengejar satu impian saja, impian yang lainnya tidak. Mantap sekali. Tepuk tangan untuk kali Pak. Padahal saya belum menyampaikan utuh materi, tapi Pak Arda sudah mendapatkan inti dari materinya. Oke, next. Jadi hari ini saya akan menjelaskan 6 subtopik itu: disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga retribusi. Next. Nah, ini. Sekarang kita ini praktek. Jadi ada 2 orang, 2 pasang. Kebetulan ini berpasang-pasangan. Tapi tidak apa-apa ya. Jadi satu orang berfungsi sebagai menggenggam sesuatu yang sifatnya berharga. Satunya lagi adalah sebagai seseorang yang bagaimana caranya genggaman atau apa yang digenggam itu terbuka. Boleh dikelitiki, boleh dirayu, boleh boleh dikasih uang, boleh diapakan aja. Monggo yang jadi penggenggam itu angkat tangan. Siapa yang menjadi penggenggam? Coba angkat tangan untuk penggenggam. Yang menggenggam biasa. Oh, nggak ada barang. Barangnya boleh ada kertas diuntel-untel boleh, atau hatinya digenggam boleh. Jangan sampai kena yang lain. Saya tadi itu menggenggam ya hatinya ya. Jadi sorry. Kameramen boleh nanti masuk ya ketika menggenggam dan menggelitik. Jadi ada satu yang menggenggam, satunya adalah yang berusaha untuk biar ini lepas. Pak Alda sama Pak Eko menggenggam atau mana yang menggenggam? Menggenggam. Salah satu aja penggenggamnya siapa? Kita praktekkan ya. Jadi yang menggenggam ini sesuatu yang berharga, menggenggam dengan sangat erat. Yang satunya silakan membujuk dalam hal apapun. Boleh menggelitik, boleh merayu, boleh kasih uang, terserah. Kita praktek ya, nanti yang berhasil untuk membuka genggamannya silakan angkat tangan. Oke, kita cek ya. Oke, 1, 2, 3, jam. Silakan. Ya, sampai dapat. Sampai dapat. Yang menggenggam jangan boleh. Jangan boleh. Tidak bisa membuka. Kira-kira satu orang ada yang berpendapat apa maksud dari peran penggenggam dan peran
menggoda itu perayu ya. Siapa yang mau berkomentar apa maksud dari peran penggenggam dan peran penggoda? Perayu menggoda. Pak Eko coba. Pak Eko tadi perannya apa? Penggoda ya? Peran Anda penggoda ya? Coba tadi diceritakan bagaimana caranya biar Pak Albert bisa melepaskan apa yang berharga. Dianya nggak mau melepaskan, Bu. Terus saya berusaha mendapatkan orangnya. Akhirnya tidak diberikan. Saya sangat kecewa, Bu. Terbuka nggak? Tidak terbuka. Oh, berarti kamu tidak mendapatkan yang berharga dari Pak Albert? Tidak. Saya kira. Sia-sia, Bu. Sekarang ini yang penggenggam. Pak Albert, tipsnya untuk tidak tergoda dengan penggoda satu itu. Intinya ya kita harus tetap selalu berpegang teguh apa sesuai yang kita inginkan. Tadi dari yang cowok-cowok, sekarang dari yang cewek-cewek. Tadi yang berhasil terbuka, itu kan tidak berhasil membuka. Yang berhasil terbuka cewek-cewek. Berhasil? Berhasil kan? Berhasil membuka. Memberikan. Coba penggenggam, bagaimana perasaannya setelah barang itu terbut? Kenapa kecewa? Mungkin dari esensi dari permainan ini itu kita belajar untuk ya berpegang teguh pada pendirian, tapi tidak tergoda dengan hal lain. Tapi Anda tergoda? Saya tergoda. Anda diapakan tadi? Saya dirayu. Nah, sekarang saya tanya yang perayu. Tadi tipsnya biar dia memberikan apa yang berharga sebagai penggoda perayu. Tipsnya apa biar dia pakai uang lagi terus terus lagi dikritik biar yang berharga itu kita direbut selesai. Oke, tepuk tangan untuk semuanya dulu. Semuanya masih 100% on point. Jadi maksudnya semuanya sudah benar. Sebagai manusia itu pasti punya sesuatu yang berharga, pasti punya prinsip, punya sesuatu yang dipegang teguh. Tapi kadang kita memberikan dengan cuma-cuma kalau itu prioritasnya tidak seberapa. Sedangkan yang berhasil menggoda bukan berarti dia berhasil merebut sesuatu dari orang lain. Cuman terkadang manusia itu memang sifatnya memang gampang tergoda. Bukan begitu kan? Apalagi dengan uang, apalagi dengan apa Pak Eko? Biasanya laki-laki itu tergoda dengan apa Pak Eko? Pak Eko mana? Pak Eko biasanya kalau tergoda sesuatu diberikan, biasanya dibujuk dengan apa? Kalau misalkan istri dibujuk dengan apa? Dengan rayuan itu. Contoh, kalau memberikan sesuatu biasanya. Ya, bukan. Biasanya itu memberikan uang kayak sepatu, tas, apalagi baju gitu.
yang tertarik gitu. Jadi ada take and give ya. Apa yang diberikan akan mendapatkan apa yang kita dapatkan diberi. Next, yang selanjutnya perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah dari keempat ini ada yang merasa saya bisa mengontrol murid? Kemudian kalau saya mengkritik itu bisa membuat orang lain merasa bersalah. Kalau saya sendiri, saya pernah merasakan ini. Saya bisa merasa guru, saya bisa mengontrol murid. Apakah perasaan itu ada di jenengan? Pasti ada. Tapi ternyata itu hanya ilusi. Ilusi itu apa? Bu Desi kan guru bahasa Indonesia. Ilusi itu apa, Bu? Ilusi apa, Pak? Tidak nyata. Semu. Jadi anggapan kalau kita bisa mengontrol murid itu ternyata tidak bisa. Harusnya itu murid itu tidak bisa dikontrol, cuma bisa diarahkan. Mohon maaf, selama ini saya kan memang terkenal dengan guru jahat ya. Ya, itu fakta sih. Karena biasanya guru matematika itu adalah gurunya jahat. Bukan begitu, Bu Erma? Itu jadi sebelum saya menerima pendidikan ini, saya merasa bisa kontrol murid, saya bisa kontrol murid dengan hukuman, saya bisa kontrol murid dengan pembuat merasa bersalah. Kamu tuh ya boleh, terus dikadari bisa cek ini ya, itu pembuat merasa bersalah. Ternyata itu ilusi semuanya, ilusi yang kita anggap kok ternyata bisa. Next. Nah ini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Apakah guru atau murid? Nah, saya minta guru yang paling baru siapa ya? Eko baik. Oh, berapa sih? Berapa ini cover? Tadi ya? Berma. Masih fresh ya? Berapa bulan? Oke. Menurut Bu Erma sebagai orang yang fresh graduate, fresh graduate, kira-kira teori kontrol itu ada di guru atau di murid? Kalau menurut saya, teori kontrol yang selama saya mengajar selama bulan ini adanya menurut saya pribadi di murid. Karena ternyata kalau emang mungkin patokannya ada di guru, cuman untuk kontrolnya kan siswanya banyak, jadi otomatis semua yang mau kelas itu siswa-siswa semua. Guru hanya mungkin saya hanya melihat atau juga memfasilitasi atau juga kita cuma menyuruh gitu aja. Tapi kontrolnya dipegang oleh, malah itu dipegang oleh siswa. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Erma. Ada yang mau berpendapat lagi, cowok coba ekor aja. Pak Kandu hari ini absen. Iya, ada acara. Jadi mohon maaf tidak hadir. Nah, gitu Pak. Tangannya Pak Kandu. Ya, ada maunya saya. Masalah kontrol di siswa dan atau di murid. Jadi berdasarkan teori humanistik ya. Di situ dalam pembelajaran sendiri itu yang terpenting adalah yang namanya proses belajar mengajar. Untuk hasilnya itu tergantung dari murid. Menurut saya untuk yang mengontrol sendiri memang harusnya dari guru sendiri. Dalam sebuah pembelajaran, kalau kita membahas mengenai teori humanistik tadi, sebenarnya murid itu hanya mengikuti jalan yang kita buat. Hasilnya itu terserah mereka, yang penting kita sudah membuat jalan sendiri, jalan
jalan dalam pembelajaran tersebut itu kita yang mengontrol, tidak mungkin murid nantinya seperti itu. Tepuk tangan untuk Pak Iqbal. Terima kasih, saya dapat ilmu baru. Karena matematika, apalagi saya sudah lama ya, ilmu humanistik ya, itu ternyata memang seperti guru yang memberikan jalan, tetap keputusan ada di tangan murid. Itu benar sekali. Jadi pada dasarnya orang itu tidak bisa dikontrol. Jenengan pun kalau dikontrol oleh orang, kita nggak mau, ya kan? Kecuali kalau ada uangnya nggak apa-apa. Kan kerja gitu, disuruh A mau, karena kan memang tanggung jawab. Oke, next. Apakah makna disiplin? Nah, dari slide makna disiplin itu adalah membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Tapi di dalam budaya kita, disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Apakah setuju? Disiplin di budaya kita itu adalah sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi maksudnya adalah saya pun mendisiplinkan anak adalah tujuannya untuk mereka patuh. Bukan begitu? Ya. Tapi harusnya itu adalah kita menghargai orang tersebut, bukan menjudge atau harus patuh. Gitu. Jadi mindset saya ketika belum ada pendidikan ini, saya masih disiplin itu adalah membuat orang patuh, membuat orang sesuai aturan. Tapi ternyata bukan. Next. Oke, setelah disiplin kita belajar nilai-nilai kebajikan universal. Semua nilai-nilai kebajikan ada di profil belajar Pancasila. Kita sudah mengadakan P5. Apakah ada yang masih ingat profil pelajar Pancasila ada berapa kemampuannya? P5. JKN mana P5? Coba ini koordinator P5. Oh, ini ada Budita, kompetensi profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong sama kreatif. Tepuk tangan. Terima kasih. Berarti ini apa? Ijazah profil pelajar Pancasila ini tidak diragukan. Nah, koordinatornya memang sudah tidak diragukan. Jadi sebenarnya semua karakter baik pada diri manusia itu sudah dirangkum dalam profil pelajar Pancasila yang sudah disebutkan ke Bu Dita tadi. Ada 5. Beriman, bertakwa kepada Tuhan, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Next. Oke. Selanjutnya adalah teori motivasi hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini materi yang sangat saya suka karena mindset saya berubah. Karena tidak tahu ya, kalau saya dulu zaman kuliah itu kita pakai teori psikologi pembelajaran itu ada teori biasa, teori konstruktivis, itu tidak sih? Masih ingat nggak yang teori tikus itu? Kalau dari pendidikan masih tahu ya, Pak itu dari pendidikan atau bukan? Dari mana? Jadi kalau saya dulu itu boleh dinexa. Jadi dulu ada teori
psikologi, teori biasa, Vygotsky, ya itulah pokoknya. Ternyata itu tidak dipakai di masa ini. Oke, ini saya kesini dulu ya. Jadi teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, motivasi untuk mendapatkan penghargaan. Dan yang terakhir adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, contoh aja, kalau jenengan berangkat ke sekolah jam sebelum 6:30, motivasi apa yang membuat Anda untuk berangkat sebelum 6:30? Supaya dapat jempol banyak dan tidak mendapatkan tepuk tangan. Kira-kira Bu, dari 1, 2, 3, motivasi jenengan itu berada di urutan keberapa? 1. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oke, sekarang saya sering telat siapa ya? Pak, Ustaz si paling tak tahu telat. Ustaz, motivasi apa yang membuat Anda datang sebelum 6:30? Ada 3 itu ya. Pertama, menghindari ketidaknyamanan. Nomor 2, mendapatkan imbalan dari orang lain. Ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Kalau saya pribadi lebih ke nomor 2. Iya, karena kita kerja kan gitu. Nah, kalau saya pribadi seperti itu, Bu. Ada yang mau berbagi lagi kenapa alasan jenengan datang tepat waktu? Pak Rizky, Bu. Mungkin sama seperti berita sebelumnya, nomor 1 sih menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Saya tambah lagi jadi sama nomor 3, menghargai diri. Karena apa ya, untuk menjadi contoh Pak. Oke, karena ada yang dulu tidak mau kita bertangan. Kira-kira Pak Eko, saya penasaran dengan Pak Eko. Akhir-akhir ini Anda datang itu terlambat. Kira-kira kenapa? Ada apa? Sebabnya apa? Apa tidak termotivasi dengan adanya imbalan atau nomor 1? Kalau saya pribadi yaitu yang nomor 3 Nomor 3 itu menghargai diri sendiri. Artinya kita seorang guru menjadi contoh kepada anak didik kita. Kayak apa oleh gurunya telat, tak izin tangan. Itu kita memberi contoh, tapi mohon maaf Pak Eko akhir-akhir ini telat. Karena kenapa alasannya? Perjalanan dari barat menuju ke utara. Sangat jauh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Eko dulu. Jadi kalau saya awal-awal dulu adalah nomor 1. Males dapat omelan, males dapat hukuman, males dapat teguran. Dulu awal. Sekarang saya belum nomor 3, nomor 2. Karena untuk menghargai diri sendiri, saya pun belum bisa menjadi contoh yang baik untuk orang lain, khususnya untuk murid. Jadi saya masih di tahap 2. Tapi dengan adanya teori motivasi yang sudah saya dapatkan begini, mau tidak mau saya harus di posisi ketiga, menghargai diri sendiri. Kalau kita tidak menghargai diri kita, maka siapa yang menghargai? Jadi di nomor 3 itu tujuannya adalah untuk memberikan, ini loh nak ibu gak terlambat, kok sampai terlambat. Bukan begitu Pak Eko? Oke, next. Oke. Jadi kalau tadi tentang
motivasi. Jadi kalau nomor 1 dan 2 itu motivasi eksternal. Kalau sudah bisa menghargai diri sendiri, itu berarti bisa motivasi ada dalam dirinya. Sekarang tentang penghargaan. Ada istilah dihukum oleh penghargaan. Ini saya juga baru tahu karena dulu di kuliah teori di Konskipiase dan lain sebagainya itu kita kalau PPL, kalau orang yang dari pendidikan kalau kita PPL itu pasti guru Pak dosennya itu pasti memberikan contoh, ada stimulus penghargaannya, ada entah itu bentuk pujian, entah itu bentuk jajan, kayak saya tadi ngasih itu tidak boleh diterima, tapi itu konsumsi bukan penghargaan. Jadi ternyata penghargaan itu tidak baik, padahal dulu di kuliah kita prakteknya seperti itu. Tidak tahu ya kalau dengan saya dan teman saya kuliah tuh hampir semua kalau PPL pasti sangu jajan, pasti sangu permen, pasti sangu entah itu pita atau apapun itu untuk menarik mereka biar mau belajar, biar mau berkompetisi. Ternyata jelek. Nah itu baru saya tahu ketika dapat ini. Tapi pemikiran Pak Albar sudah jauh ke sana. Ternyata kalau dikasih penghargaan terus akan ketergantungan. Karena saya dulu pun bisa memacu motivasi ketika saya dapat imbalan. Ternyata itu tidak baik. Jadi pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Next dulu. Terus pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek, contoh sering terjadi saya sendiri juga ketika kuis, ayo siapa yang bisa ibu kasih ini, itu jangka pendek, berarti mereka disuruh dalam waktu pendek untuk menyelesaikan sesuatu hal. Jangka pendek. Jangka panjangnya seperti Pak Alban, ketika dikasih terus lagi dan lagi, ketika tidak dikasih males. Sip Pak Alban. Next. Penghargaan tidak efektif. Jadi tidak efektif maksudnya sama seperti yang Pak Alban tadi. Kalau anak-anak ketergantungan bakalan tidak keluar dari diri sendiri, seperti motivasi tadi. Kalau motivasinya dari luar, sekolah gara-gara ada crush, gitu kan? Sekarang begitu ya. Itu kan tidak motivasi dari diri sendiri. Crush itu ini loh. Apa sih? Crush itu gebetan. Saya anak-anak kan begitu. Bu ada penyemangat, gitu kan? Support system ya. Bukan begitu Pak Eko, support system. Support systemnya Pak Eko di sini siapa? Jadi motivasinya dari luar. Sama saya juga kalaupun kerja tidak dipungkiri motivasi saya belum dari diri sendiri, dari luar. Contoh karena kebutuhan cicilan, kemudian karena di sini ada teman ngobrol, jadi bukan dari sendiri. Jadi tidak efektif. Next. Oke, selanjutnya penghargaan merusak hubungan. Nah, ini bahasanya yang agak gimana gitu, penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberikan penghargaan atau dipuji, maka yang lain kalau tidak dipuji akan merasa iri. Yang kedua, sering memberikan penghargaan hanya sebatas untuk menyenangkan yang itu lagi. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan, benar. Kemudian mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Ini betul. Saya merasakan ketika dulu saya sekolah, ketika teman saya ada yang bisa jawab terus, tapi saya nggak bisa jawab, nggak dapat apa-apa, akhirnya saya malas belajar. Akhirnya saya terlatih dan tidak ikut pelajaran tersebut. Mungkin makanya saya jarang untuk kasihkan barang, paling cuma pujian aja gitu. Next, penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, ini saya belum pernah nyoba sih melakukan riset, tapi dari risetnya adalah ketika orang yang diberikan penghargaan terus sama orang yang tidak diberikan,
konsistensinya untuk melakukan tambah lebih baik itu ketika orang yang tidak diberikan penghargaan. Karena mereka terpacu akan dirinya sendiri. Mau dibaca itu Bapak Ibu ya, intinya itu. Jadi ada perbedaan ketika orang itu diberikan penghargaan terus sama yang tidak diberikan. Jangka panjangnya adalah yang berkembang adalah orang yang tidak diberikan imbalan. Gampangannya gini guys, kerja, kita balik ke kerja. Kalau kita mindsetnya ada proyekan, aku itu piro, ada proyekan, saya dapat apa, ada proyekan, ini duit piro. Dengan orang yang memang ditanggung jawab ini, ya sudah, saya jalan, saya selesaikan sudah, saya jalan, saya selesaikan sudah. Akan berbeda dampaknya ketika kalau tidak ada uangnya, yang sering dapat uang ini tidak akan mau bekerja dengan tuntas. Saya bukan menyindir, saya bercermin dengan diri saya sendiri. Karena dulu saya begitu, mindset saya adalah uang. Karena masih muda seperti itu. Sekarang sudah tahu kalau semuanya tidak harus uang. Rezeki itu bisa tempat yang baik, bisa tempat sharing ada di tempat kerja. Karena jarang kita menemukan tempat kerja juga menjadi tempat sharing. Itu. Oke, yang saya ingat dari pesan ibu saya adalah kalau mau jadi orang kaya jangan jadi guru. Kalau ingin jadi orang kaya jangan jadi guru, jadilah wirausaha, berbisnis. Tapi kalau sudah siap jadi guru, itu rezekinya bukan uang, tapi yang lain-lain. Itu. Jadi kenapa saya jadi guru? Padahal saya pikirnya adalah uang, ya kan? Karena saya termotivasi dari guru saya matematika yang ajarnya enak, sehingga saya ingin jadi seperti ini. Tanpa tahu kalau sekolah yang saya ajar itu ternyata muridnya ya Allah, akhirnya mindset yang awalnya uang, ya sudah, let it flow. Let it flow kan bisa pergi, let it flow itu ikut mengalir. Gitu. Jadi rezeki itu akan mengalir ketika Pak Eko berjuang untuk istri dan anaknya. Lanjut, penghargaan menurunkan kualitas, sama seperti tadi intinya. Perbedaan antara yang diberikan stimulus penghargaan sama tidak. Lanjut, penghargaan mematikan kreativitas, sama intinya sama seperti tadi. Lanjut, penghargaan menghukum. Nah, ini penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Biasanya anak pintar itu begitu. Kalau dia kalah saing, dia akan merasa, aduh, kok ini, kok ini. Itu yang biasanya anak pintar. Kalau anak yang biasa-biasa saja ya tertawa. Ya tertawa, berarti saya bisa-bisa saja sih. Oke, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Ini benar. Hukuman juga mengendalikan seseorang, penghargaan juga mengendalikan seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan, dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jadi Bapak Ibu, intinya adalah mari kita bersama-sama merubah mindset. Semua kegiatan harus ada imbalannya, maksudnya ke anak-anak, untuk memotivasi mereka tidak harus dengan penghargaan, dengan hukuman. Dengan apa? Kita lihat dulu nanti ini. Next, motivasi dari dalam diri. Sama seperti tadi, kalau kita memberikan penghargaan, motivasi akan eksternal terus. Next, dalam memberikan apresiasi, pengakuan, perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian, gak ikut-ikut tok areke. Jadi lek sing pinter juga ini apresiasi sing pinter aja enggak. Justru anak-anak yang biasanya
kreatif ya, banyak gerak kayak anaknya Pak Eko itu harusnya diberikan apresiasi juga, bukan hanya jomeli terus Pak Eko. Kemudian fokus pada proses beri pengakuan secara konsisten. Nah, sekarang kita merefresh kembali. Kira-kira dari pernyataan atau tindakan guru itu mana yang merupakan hukuman, mana yang merupakan konsekuensi? Kita coba di nomor yang pertama, mencatat 1000 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, mulai diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Padahal kita aturannya begitu. Ini apa hukuman? Hukuman. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Nah, kita cek jawaban. Next, dulu. Yang pertama hukuman, kedua hukuman yang ini benar tadi konsekuensi, membersihkan tumpahan air konsekuensi. Nah, ini tadi ada yang perbedaan. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu konsekuensi, bukan hukuman. PJOK, nah ini PJOK. Benar nggak? Itu menurut PPT ini itu konsekuensi, benar nggak? Kenapa? Alasannya itu kan disebutkan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJAS. Nah, itu sudah sudah termasuk konsekuensi terhadap sesuatu yang dibuat oleh guru. Terima kasih Pak Eko. Ada yang mau menambahkan kenapa itu disebut konsekuensi? Guru pecah? Coba Bu Zelda, tadi belum bersuara Bu Zelda. Saya minta pendapatnya yang paling bawah sendiri itu kan jawabannya konsekuensi. Menurut jenengan alasannya kenapa itu jadi konsekuensi bukan hukuman? Karena itu kan lambatnya 10 menit tuh. Nah 10 menit kan kalau kita di sekolah dulu kan sudah kayak pemanasan dan lain-lain. Ya mungkin itu sebagai konsekuensinya dia karena tadi tidak mengikuti atau tidak melaksanakan pemanasan tersebut. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini jajannya boleh dimakan ya, boleh sambil minum, boleh sambil dimakan. Oh sudah habis dua. Ya. Karena saya tidak boleh memberikan ini motivasi eksternal, saya tidak menambahkan apa-apa ya. Lanjut. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini perbedaannya sesuatu yang menyakitkan. Itu hukuman. Menyakitkan dan harus terjadi. Pasti semua orang di sini pernah merasakan pengalaman mendapatkan hukuman pada saat jadi murid. Apakah ada yang tidak pernah sama sekali dalam hidupnya menerima hukuman? Maksudnya saya di sini Ustaz. Ada enggak yang bersih tidak ada hukuman di sekolah? Tidak pernah sama sekali. Pak Albar pernah? Pernah. Sering kayaknya Pak. Oh iya. Karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Masuk Pak. Mustahil. Jadi ada semua ya? Ada semua. Kira-kira hukuman yang paling menyakitkan pada Bapak Ibu apa? Fisik kah? Mental kah? Yang
paling ini Mental. coba berita hukuman mental apa yang sampai membuat Anda merasa itu adalah hukuman membuat mental breakdown? Gendong galon. Gendong galon di lapangan. Karena Lambat. Masuk. aku SM SMA. ada yang gimana enggak? Ustaz di pondok biasanya kan militer Semuanya. Betul. statistiknya juga Ustaz di pondok. Iya, paling parah itu kalau pesantren. Kalau di pesantren itu paling parah biasanya digundul atau kalau nggak gitu disuruh bersihin kamar mandi. Karena kesalahannya apa Ustaz? Karena biasanya karena kabur. Keluar dong. Tanpa izin. Tanpa izin. Kalau saya pribadi pernah dihukum, cuma dihukumnya seperti mental gitu lah. Suruh berdiri depan, suruh baca materi yang saya saat itu belum menguasai. Itu kan beban mental kita. Terima kasih. Ada lagi fisik yang paling keras, angkat galon, angkat bulunya mungkin. Oh, akan beban keluarga. Ada yang pernah dicubit, diulang. Pernah ya? Saya cewek juga pernah ya? Perempuan apa? Iya, saya juga pernah sih. Iya, saya juga pernah. Oke. Jadi hukuman itu memberikan kenangan yang tidak enak, membuat anak sakit, membenci kedisiplinan, paksaan, dorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi selalu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, anak menghargai disiplin. Intinya kalau konsekuensi itu adalah bentuk tanggung jawab mereka. Next, restitusi. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Ini kemarin saya sudah praktek restitusi. Saya yakin saya ya, mungkin saya sendiri. Saya kalau ada anak menemukan kenakalan anak kayak tengkar, kemudian ke kantin pada waktu pembelajaran, kira-kira hal yang Bapak Ibu lakukan apa? Pertama, misal waktunya pelajaran, ini yang paling sering, anak-anak makan singit-singit, terus ketahuan dengan apa yang Anda lakukan pertama kali kepada anak tersebut? Restitusi yang biasanya saya alami ketika di kelas itu dari awal masuk itu kan saya sudah punya perjanjian dengan anak-anak. Jadi ketika mereka melanggar peraturan yang sudah kita buat, sudah kita setujui, otomatis mereka juga harus memenuhi itu perjanjian tadi itu lagi. Nah, terus biasanya yang sering saya lihat kalau pagi itu kan mereka banyak yang belum sarapan gitu. Terus ada beberapa anak memang ada yang ketahuan makan, mau nggak mau dengan perjanjian awal itu tadi mereka anak tersebut itu harus memberikan makanan dengan teman-temannya atau berbagi makanan tersebut itu. Jadi itu biar apa ya, gampangannya itu biar kita sama-sama merasakan juga kayak gitu sih. Itu kalau saya, mungkin yang lain saya juga kurang tahu. Terima kasih. Itu tadi perwakilan dari SMA, monggo yang SMP, teman saya. Pak Eko? Pak Eko terus biasanya tadi belum bicara ya?
Bu Yasmin coba berbagi pengalaman kalau menemukan muridnya singit Sembunyi-sembunyi. secara sembunyi-sembunyi makan di kelas pada waktu misalkan Bu Yasmin ngajar, apa yang dilakukan? Diulang. Kalau pertama sih biasanya saya tegur dulu itu peringatan pertama. Kalau misalnya kedua tergantung anaknya. Ini anak tipikal yang mendengarkan atau anak yang berbal. Kalau misalnya anaknya berbal, saya langsung tetap kalian. Karena itu paling efektif menurut saya. Supaya mereka itu sadar bahwa ada hal yang berlanjut di sekolah tersebut. Jadi mereka enggak itulah. Mungkin ada yang mau menambahkan? Berarti menambahkan. Oke. Jadi kalau restitusi itu kita naik dulu. Intinya restitusi itu berada di atasnya konsekuensi. Jadi yang pertama itu hubungan, kalau ada yang salah masuk dihukum. Yang kedua konsekuensi sama tadi kayak kata Pak Eko ketika terlambat pelajaran PJUK, akhirnya dia disuruh melakukan 2 putaran karena memang pelajarannya pada waktu itu adalah pelajaran PJUK fisik. Kemudian di atasnya lagi adalah restitusi. Restitusi ini bukan pemberian hukuman, bukan pemberian konsekuensi, tapi diajak ngobrol. Tapi kenyataannya saya pun tidak bisa melakukan restitusi secara konsisten. Next dulu. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Intinya adalah restitusi itu fokus untuk cari masalah, cari solusi, bukan cari siapa yang benar, siapa yang salah. Karena selama ini saya pun berkaca dari diri sendiri masih kadang itu siapa yang salah, siapa yang salah. Next. Keyakinan kelas. Siapa yang tahu perbedaan keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas? Yang selama ini kita lakukan di kelas itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Kesepakatan. Terus apa itu keyakinan kelas? Apakah kesepakatan itu bukan 2 arah? Next. Nah, peraturan kelas itu yang paling dasar. Kemudian naik satu langkah namanya keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas sudah berjalan, jadi lingkungannya positif. Kalau sudah lingkungan positif, bisa menjadi berbudaya di lingkungannya. Jadi kalau yang paling dasar itu kesepakatan kelas, next, atau peraturan kelas. Nah ini kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, atau kesepakatan kelasnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, itu adalah kesepakatan kelas. Next. Nah ini kita cek apakah ini kesepakatan kelas, itu keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Oke, jadi kalau kesepakatan kelas itu lebih ke aturan. Kalau keyakinan kelas adalah nilai-nilai tadi yang nilai penanganan kritis, tanggung jawab dan lain-lain di profil pelajar Pancasila. Jadi kita nyusun keyakinan kelas bukan seperti tadi datang tepat waktu, enggak. Tapi ini seperti ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi keyakinan kelasnya adalah nilai tanggung jawab. Setelah pinjam dikembalikan, itu nilai tanggung jawab. Next. Nah ini. Jadi kita buatnya bukan lagi datang tepat waktu, saling menghargai dengan teman, terus mengembalikan buku. Tidak langsung kalau keyakinan kelas langsung nilainya yang disepakati. Nilai tanggung jawab, kemudian menghormati orang lain. Cuma itu saja. Kalimatnya tidak usah panjang-panjang kalau keyakinan kelas. Jadi itu bedanya. Kalau yang peraturan kelas itu adalah aturannya yang di kelas. Kalau keyakinan kelas, nilai apa yang kita yakini bersama. Tanggung jawabkah, pedulikah, kemudian disiplinkah, menghormati orang lain, bersabar dan lain sebagainya. Nilainya saja yang ditulis. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada tangan
ajaran baru, buat ada kesepakatan kelas atau peraturan kelas dan keyakinan kelas. Sekarang zamannya bahasanya adalah keyakinan kelas. Nilai saja yang dituliskan dan tidak boleh menuliskan kalimat negatif. Contoh, siswa tidak boleh. Jadi harus kalimat yang positif. Seperti selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu nilai tanggung jawab. Sebenarnya dilarang mengganggu orang lain, itu tidak boleh langsung menghormati orang lain. Di keyakinan kelasnya langsung nilainya yang dituliskan. Next. Kebutuhan dasar manusia. Next. Nah, kira-kira dari 5 kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi di jenengan apa? Ada kebutuhan bertahan hidup, kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima. Kira-kira di dalam hidup Anda selama berapa tahun sudah jenengan yang belum terpenuhi secara utuh, kira-kira kebutuhan dasar yang mana? Saya ngomong kasih sayang. Boleh di-spin. Kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi sampai sekarang, Ibu? Kasih sayang. Adakah yang bisa memenuhi ya? Kasih sayang dari mana ini? Orang tua kah? Teman kah? Pak Eko, kebutuhan dasar apa Pak Eko yang belum terpenuhi di diri Anda, Pak Eko? Sekarang dengan sudah punya istri, sudah alhamdulillah punya jagoan, sudah punya rumah sendiri, sudah gajinya di atas UMR, apa yang kurang Pak Eko? Kasih sayang dan apa itu? Dan rasa diterima. 2 penguasaan gitu ya. Penguasaan. 3 kesenangan. 4 kebebasan. Menurut Pak Eko yang belum adalah kesenangan. Kesenangan. Kenapa Pak Eko? Alasannya kesenangan itu dalam hidup saya dulu, sedikit cerita, boleh? Boleh, sangat boleh. Dalam hidup saya sejak kecil, saya kan orang desa. Sejak kecil saya setelah pulang sekolah itu biasanya sampai sekarang, yang sekarang lebih banyak gak tuntutan, yaitu mencukupi keluarga, yaitu cuma kerja. Dan waktu buat keluarga itu sangat sangat sedikit atau minim, yaitu misal saya pagi di sekolah, sore biasanya hari ini saya akan ketemu keluarga biasanya malam, lagi-lagi yaitu kerja lagi, yaitu saya belum mendapatkan kesenangan dalam hidup saya untuk sepenuhnya berkumpul sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kalau belum terpenuhi Pak Eko, kira-kira bagaimana cara Pak Eko untuk memenuhi kebutuhan tersebut? Apa yang dilakukan Pak Eko? Dengan kebebasan. Kalau kebebasan itu pengennya sama keluarga, sama teman-teman, yaitu liburan Bu, dengan liburan ya. Kalau liburan dapat sponsor dari mana Pak Eko? Oke, jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu: bertahan hidup, kesenangan, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, dan penguasaan. Next. Jadi kalau salah satu ada yang belum terpenuhi, maka jiwa manusia akan mencari kebutuhan tersebut. Contoh, misalkan Budita, kebutuhan dasarnya adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Mereka akan mencari bagaimana caranya untuk memenuhi. Contoh, misalkan minta perantara dikenalkan, itu kan Budita ya. Mungkin Pak Eko, Pak Albar, Ada. info bisa kan ya
Ustaz ya kan, nggak apa-apa Ustaz ya. Nah, info-info untuk Bu Dita, mungkin punya teman yang cocok untuk Bu Dita, monggo nanti bisa hubungi saya, nanti saya kasih nomornya. Dapat apa? Ada mobil. Saya yang tidak dapat Pak ya. Jangan yang dapat kasih katanya. Sama seperti anak-anak ketika nakal. Contoh kemarin, ketika anak di kantin pada waktu pelajaran, ternyata saya tanya, kenapa kok ke kantin? Bosen Bu. Kalimat bosen itu adalah kebutuhan dasar mereka ada yang belum terpenuhi, yaitu kebutuhan kebebasan. Mereka di situ naik ngono, jadi akhirnya bosen, akhirnya mereka keluar ke kantin. Itu adalah salah satu anaknya memenuhi kebutuhannya. Biar tidak bosan apa? Biar jalan-jalan, bisa ke kantin, bisa ke kamar mandi. Karena dia memenuhi kebutuhannya, bukan nakal. Ternyata itu memenuhi kebutuhannya dia. Aku butuh bebas. Sama halnya Pak Eko butuh kesenangan. Mereka, Pak Eko mencari cara punya waktu untuk liburan, punya uang untuk liburan. Harus punya uang, Pak Eko. Ya, monggo. Posisi kontrol, next. Intinya posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira yang paling banyak jenengan ada di posisi mana? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai penghukum? Merasa bersalah? Kalau saya jujur belum sampai ke manajer. Kalau manajer itu tidak pakai marah, tidak pakai bengok-bengok, tidak. Saya belum di situ. Saya masih pakai nada tinggi kadang. Kadang saya penghukum, kadang saya pembuat merasa bersalah, kadang saya jadi teman, kadang saya pemantau. Coba satu orang untuk cerita posisi dirinya sekarang ada di mana. Jadi yang belum, Ustadz SMP sudah, Ustadz sekarang perwakilan SMA. Kalau dari saya sendiri sama ya, yaitu di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, kadang juga pemantau. Jadi misalkan diri kita mungkin posisi mental sedang tidak baik-baik saja atau ada masalah di luar, akhirnya ketika ngajar melihat anak didik yang sangat menggemaskan dan sulit untuk istilahnya diarahkan, akhirnya timbul rasa seperti itu dari penghukum dan membuat rasa bersalah. Tapi kalau kita misalkan ke kelas dalam keadaan happy-happy saja, kemudian tidak ada masalah, mungkin bisa jadi teman atau hanya pemantau. Tapi untuk sampai ke manajer tadi untuk melayani dan istilahnya memberi solusi dan lain sebagainya, diajak bicara itu masih belum sampai situ. Mungkin itu dari saya. Saya tanya yang pengalamannya masih sedikit. Bu Erma, kira-kira sejauh ini posisinya sudah sampai kemana? Kalau saya pribadi posisinya saat ini masih ada di ketiga, jadi ada di posisi teman. Jadi kadang-kadang saya mungkin kadang juga lupa kalau yang saya hadapi itu siswa, jadi kadang sering ngobrolnya itu jauh sekali, jadi bukan lagi ngobrol pembelajaran tapi mungkin lebih ke pribadi keluarganya atau seperti itu. Jadi mungkin untuk mengarahkan juga antara guru dan siswa gitu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Erma. Saya yakin semuanya pasti ada ketika posisinya sebagai teman. Saya sendiri minta pendapat jenengan. Bagaimana cara membatasi ketika guru itu memposisikan sebagai teman? Karena terkadang anak-anak ketika diposisikan sebagai teman itu akhirnya tidak ada batasan. Nah, bagaimana cara jenengan untuk bisa membatasi kapan jadi teman, kapan anak itu bisa sadar kalau siswa dan murid? Mungkin yang senior, Bu Ika. Kalau
saya biasanya cara menyampaikan dengan bahasa. Bahasanya bagaimana kita berbicara dengan anak itu seperti apa biar mereka ada menggaulnya dengan kita. Jadi mereka tahu kalau kita ini lebih senior daripada mereka. Terus membuka hati bagaimana mereka share ke kita, terus kita dengarkan, kita beri masukan, kita berikan pilihan. Gini loh nak, jadi begini loh nak. Jadi mereka juga belajar untuk dewasa, mana yang baik untuk dia dan mana yang tidak baik untuk dia. Jadi saya pun masih belajar ke tahap manajer. Kalau di pendidikan guru penggerak kata pematerinya kita harus bisa posisikan menjadi manajer. Tapi saya selalu bilang ke pematerinya, Pak, manusia itu emosinya kadang bisa positif, kadang ada yang negatif, Pak. Terus dijawab, kita sebagai guru kalau sudah siap jadi guru harus bisa mengontrol emosi. Ya, itu teori Pak, saya mesti bilang itu. Tapi dalam kenyataan manusia itu tidak bisa selalu dalam keadaan prima, intinya gitu. Pasti ada kadang itu dalam keadaan yang tidak prima. Next. Nah, terakhir Bapak Ibu segitiga restitusi. Next. Nah, tadi kan saya bilang hukuman itu di bawah sendiri, konsekuensi baru restitusi. Ini adalah segitiga restitusi di mana kita berkolaborasi untuk cari solusi. Yang pertama, langkahnya menstabilkan identitas dengan cara kita ngomong ke anak-anak. Manusia itu gak ada yang sempurna, ibu juga pernah kayak gitu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Itu yang pertama. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dengan kata-kata kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi kita tanya. Namanya segitiga restitusi itu kita ngobrol. Intinya adalah ngobrol cari solusi. Tidak cari benar salah, tidak cari apapun. Solusi itu dari mereka. Kira-kira seperti ini, validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu kita berpikir bareng. Itu kalau muridnya 5 ngoten enak. Tapi muridnya banyak. Jadi ya namanya teori ya, teori itu pasti sempurna. Prakteknya ya tidak bisa 100% konsisten. Cuma beberapa saja. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah ini tadi kita harus punya keyakinan kelas. Karena apa? Di segitiga restitusi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, awak dhewe harus sepakat. Kemarin kan harus tanggung jawab. Berarti kamu kalau melakukan ini gimana? Nilai kita yakini gimana? Sampai harus tanda tangan. Seperti itu misal contohnya. Jadi gunanya apa itu? Ketika anak itu sudah setuju terus melanggar, oh iya, ini aku sepakat kok aku sing melanggar. Jadi ada benaknya begitu. Karena kita melakukan segitiga restitusi. Tidak seperti misalnya sepatunya hitam, sepatunya putih langsung diambil, tidak sepatuan. Tapi karena kita peraturannya begitu ya, gimana di peraturan dari sekolah. Next. Sama ya, tadi intinya menstabilkan identitas itu intinya kita itu sebagai mereka. Ya nak ibu ya tahu salah, ibu ya tahu bolos nak kantin. Memang saya pernah bolos nak kantin ya. Iya, terus manusia tidak ada yang sempurna. Nah, kamu tuh sih kayak ibu itu kata-kata menstabilkan identitas. Jadi anak itu yang salah, tidak merasa sendiri itu maksudnya. Oh guru ya tahu. Terus yang kedua next, validasi kebutuhan. Tadi, lek salah, apa kira-kira cara efektif untuk tidak kayak gitu. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, apa nilai keyakinan kelas yang kita sepakati? Kamu mau jadi anak seperti apa sih? Terus lingkungan sekolah yang kamu inginkan itu seperti apa sih? Jadi kita nanya, kamu pinginnya apa? Karena generasi dulu sama sekarang menurut saya beda, makanya teorinya yang digunakan beda. Kalau teori dulu biasa Vygotsky itu stimulusan itu bisa. Kalau sekarang anak-anak generasi apa namanya sekarang?
Z. Generasi Z itu harus dengan tarik ulur mungkin ya. Tidak bisa dikerasi terus, ya tidak bisa dilebai terus. Jadi pinginnya pendidikan itu kita mau menyelesaikan masalah pakai segitiga restitusi. Ditanya istri, kamu salah, dia ibu ya tahu kok ngomong terus ditanya lagi. Kira-kira solusinya apa? Yang terakhir, kamu pinginnya apa sih? Jadi lebih ke ngomong. Makanya Ki Hajar Dewantara itu filosofinya itu pendidikan itu menuntun, digandeng. Demi nontonnya digandeng. Jadi juga ayo langsung. Palper biasa. Next. Intinya ini, jadi motivasi ketika sudah anak disiplin positif akan jadi motivasi internal. Dan ketika menyelesaikan masalah sudah motivasi internal akan menjadi segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu penyelesaian masalah dengan tidak mencari benar dan salah, tapi mencari solusi. Terakhir, refleksi. Saya minta satu orang untuk maju ke depan untuk merefleksikan hal baru apa yang mengubah paradigma saya dan apa yang saya dapatkan. Monggo kalau ada yang mau ke depan, monggo aja ya, biar kelihatan. Iya. Bisa tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari sekian detik yang kita pelajari, detik ya, biar kita menganggapnya terlalu lama gitu ya. Dari sekian detik yang kita amati tadi, saya mengambil kesimpulan, merefleksi bahwa dari yang saya tangkap materi yang disampaikan oleh Bu Rika terkait apa ini namanya tadi? Mana Bu Rika? Materi tadi? Disiplin positif. Iya, disiplin positif. Ya. Pada intinya yang saya tangkap bahwa kita itu dalam mengajar itu tidak fokus untuk menghukum anak, tapi lebih mencari solusi dari permasalahan yang ada di kelas, baik itu dengan cara berkomunikasi yang tadi disebut sebagai restitusi. Kalau saya gambarkan ibarat telur Bu Cahaya, telur itu kalau misalnya pecahnya dari luar itu jadi telur ceplok, jadi telur dadar. Tapi sudah bisa diambil hatinya dan pecahnya dari dalam, itu akan bisa menjadi ayam, bebek, dan lain sebagainya. Jadi menjadi sebuah hal yang lebih berharga apabila pecahnya tersebut dari dalam dirinya sendiri. Itu yang bisa saya ambil. Terima kasih Ustaz Fawaid. Mungkin ada satu terakhir perempuan. Monggo. Beserta monggo. Berapa? Bu Desti? Bu Dita kewakilan latihan satu SMP. Sekarang SMA. Monggo ayo. Kameramen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paradigma baru yang saya dapatkan dari materi hari ini yaitu ternyata ilmu itu terus berkembang. Jadi saat kuliah, seperti tadi yang disampaikan Bu Ida, saat kuliah itu saya mempelajari bahwa teori dari pendidikan, salah satu dari pendidikan adalah kita memberi stimulus kepada siswa saat pembelajaran. Artinya kita harus memberi giveaway, semacam giveaway agar siswa itu tertarik dengan pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, ternyata untuk saat ini itu tidak lagi digunakan.
Nah, begitu juga dengan seperti segitiga restitusi tadi. Kalau dulu zamannya saya sekolah, kalau salah dikeplak, gitu ya Bu, Pak. Ya kan, kalau salah dijewet sampai busuk, seperti itu. Ternyata hal itu tidak berlaku untuk peserta didik saat ini. Yang berlaku adalah bagaimana sih kita mencari solusinya. Kenapa anak itu nakal? Misalnya, kenapa anak itu sering bolos? Misalnya seperti itu. Oh, ternyata di rumah itu ada masalah dan sebagainya. Nah, atau kenapa sih anak itu tiap pagi itu nyengit-nyengit sarapan? Gimana sih solusinya? Kalau saya biasanya saya ajak, kalau saya makan berarti satu kelas harus makan. Biasanya di pembelajaran saya seperti itu ya. Kalau jam pertama ya, biasanya jam pertama adalah, apalagi kalau misalnya awal bulan kan kita bisa bergaji. Nah, itu kalau misalnya saya lapar maka saya pengen makan, berarti semuanya harus makan. Begitu juga ketika ada satu siswa yang makan, maka semuanya harus makan. Misalnya Bu, saya nggak bawa nasi, ya apa caranya? Makan. Seperti itu. Jadi perbedaan yang signifikan sama seperti filosofi Ki Hajar Dewantara. Kalau apa namanya, kita itu sekarang itu sebagai penuntun. Jadi siswa itu nggak boleh dijongkrokkan gitu, tapi harus dituntut dan kita tanya kebutuhannya apa sih, sehingga siswa itu bisa mencapai apa yang diinginkan gitu. Jadi pendidikan itu juga pembelajaran yang kita capai itu, kita buat itu bisa tercapai seperti itu. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Sudah pas ya? Oke. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya. Semoga apa yang kita belajar bareng, saya bukan menggurui, sharing bareng ini bisa ditularkan, bisa dilakukan, bisa diamalkan biar menjadi amal baik. Terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya, tidak ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.